Salam perubahan. Wah, ini semakin menarik begitu kan ya, terkait dengan KPU. Dikritik habis-habisan KPU ini begitu. Kemana anggaran yang begitu triliunan? Ya, kok seolah-olah diri pribadi mereka menggunakan jet pribadi. Seolah mereka dugem, mewah-mewahan begitu kan. Ini dikritik habis-habisan begitu kan ya, oleh DPR ini. Ya, kalau kita amati betul, mari kita saksikan ya apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Seperti ini. Dihalalkan, diperbolehkan. Regulasi Bapak mana? Sampai ke bawah itu. Jadi betul kalau tadi Pak Riswantoni menyampaikan, sudah aja kita. Nggak perlu ada di daerah kalau begitu. Nggak perlu ada Bawaslu, apalagi yang mau diawasi. Minta C1 kepada petugas atau penyelenggara. Saya dimintai uang. Transfer dulu, baru kita kasih C1. Hebat dari Kabupaten Pasaman Barat. Mencopot atribut tanpa pemberitahuan. Pedas, memang pedas ucapannya mereka pedas. Billboard ya. kami itu bukan barang murahan. Ini Apa pedas, salahnya ini Komisi 2 diberitahu, DPR RI, baik ya. ke partai politik Ini kami. lagi bertanya di situ begitu kan. Sudah kita tanya baik-baik, ketua Bawaslu-nya nyolot malah menjawab di WA. Masih ada buktinya di WA saya. Jadi etika penyelenggara dari Bawaslu itu juga harus Bapak perhatikan pada saat rekrutmen, Pak. Nah, jadi sekali lagi, Bawaslu tolong dicatat poin-poin tadi, dan juga terkait ketua Bawaslu yang menganiaya sesama anggotanya, tolong itu dipercepat. Wah, pedas sekali begitu kan ya ucapan dari Komisi 2 DPR begitu kan. Dan mereka mengkritik habis-habisan. Mari kita baca ini komentar dari netizen ya. Dana pemilu puluhan triliun gak masuk akal. Minta formulir C1 dimintain duit transfer baru dikirim oleh KPU ya. Di pesanan Riau, KPU menang banyak. Ini komentar dari netizen ya. KPU sudah curang, korup lagi. Pilih juri Ardia Pilih salah satu katanya begitu kan ya. Wah, ini benar nggak begitu kan dengan komentar-komentar seperti ini begitu kan. Begitu ngeri banget begitu. Kalau memang ada dugaan korupsi di dalamnya, ini harus diprotes betul begitu kan. KPU pusat harus benar-benar tahu di situ begitu. Ini akan menjadi spekulasi begitu, apalagi KPU pusat menggunakan jet pribadi katanya untuk dugem, untuk jalan-jalan ini yang begitu fantastis miliaran katanya. Wah, satu hari saja sewanya itu katanya hampir 54 miliar jet pribadinya begitu kan. Bayangkan itu kan uang rakyat begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya kalau kita benar dengan apa dilakukan mereka, ini harus diproses secara hukum begitu kan. Karena begitu banyak KPU yang di daerah dianggap banyak dugaan-dugaan yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi begitu kan. Walaupun mereka ada yang diketahui dan mereka ada yang tidak diketahui begitu ya. Salah satunya begitu kan ya, banyak netizen yang mengatakan begini. Karena mereka nggak mau kalah, masa pimpinan puncak aja yang dapat, mereka juga mau lah. Kalau misalnya kena kan bisa bareng, mana mungkin bisa kena, kan kebal hukum semuanya. Ayo berlomba-lomba korupsi, suap-suapan, siapa yang korup paling banyak akan dapat hadiah sepeda. Semangat ya, ini komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, apa yang kemudian diungkapkan oleh anggota DPR dari fraksi 2 ini begitu kan ya, dari Komisi 2 ini memang benar-benar berani mereka begitu mengungkap segalanya apa yang kemudian terjadi di situ begitu. Saya kira angka yang begitu triliunan di situ begitu ludes dengan seketika begitu kan ya. Rapat ini, rapat itu, anggaran ini, anggaran itu, wah semakin fantastis mereka. Dan bahkan mereka mengatakan harus minta pertanggungjawaban ya. Minta pertanggungjawaban di situ begitu. Saya rasa banyak yang kemudian mengatakan bahwa nuansa-nuansa ini wah semakin parah ini begitu kan ya.
Jadi kita lihat saja sudah terbongkar habis-habisan. Mau berlayar kemana KPU ini begitu ya. Jadi kita lihat saja bahwa masyarakat hari ini sudah cerdas begitu melihat dengan sebuah realitas yang ada. Yang tegas aja Mbak begitu, bongkar terus kecurangan, jangan lagi pakai basa-basi kepada orang yang zalim katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Begitu ngerinya di situ begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan seksama begitu, bukan tidak mungkin begitu ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Ya hebat banget orang-orang seperti itu begitu. Ya semoga aja nanti ada DPR lagi yang terpilih begitu kan, yang kemudian lebih hebat membongkar habis-habisan di dalamnya. Ya kita lihat saja, nampaknya ini akan menjadi kritikan pedas begitu kan ya kepada para menteri, kepada KPU begitu, kepada demokrasi kita begitu di tahun 2024 kemarin. Jadi saya kira apa yang disampaikan Ibu DPR ada benarnya juga begitu kan. Diminta pertanggungjawaban ya. Bahkan diminta rilis masalah jet pribadi mereka. Ketua KPU mengatakan masih masih mau minta ini, mau minta itu dan sebagainya begitu kan. Sangat-sangat disayangkan hal-hal ini terjadi. Ya, di tahun 2024 ini masyarakat harus benar-benar mengawasi betul begitu kan. Bukan hanya tidak melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya harus benar-benar suara begitu, benar-benar bersuara di situ begitu. Jangan lagi kemudian diam-diam. Semakin Anda diam, ya semakin pula Anda santai aja. Semakin pula pemimpin-pemimpin siapapun ya ada kebebasan berkebebasan korupsi begitu kan. Itu uang. Tapi senang banget dapat job begituan. Ini komentar dari netizen. Telat lah, nggak ngaruh. Kenapa nggak langsung hak angket aja kemarin? Sekarang turusikan jadi gimmick doang biar kelihatan kerja. Lihat saja di situ begitu kan. Ya dulu mereka menggaungkan hak angket, masyarakat Indonesia kan ada sebenarnya 01 dan 03 sebenarnya siap begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya banyak yang dikendalikan, jegal ini, jegal itu, sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya agak gimana begitu. Sangat disayangkan begitu. Hak angket itu padahal itu sudah fake begitu kan ya. Sudah ditandatangani, sudah ada menandatangani dan sebagainya. Seharusnya ini yang dilakukan begitu, tapi nampaknya PDP tidak mau. Ya inilah politik kita yang ada di Indonesia. Jadi sampai kapanpun negara kita kalau seperti ini terus tidak akan pernah maju. Camkan itu begitu, camkan. Karena nampaknya sekarang ini banyak realitasnya masyarakat itu punya kepentingan masing-masing, sedangkan rakyat menjadi korban di situ begitu kan ya. Korban ini, korban itu dan sebagainya. Ya semoga saja ada orang yang masih baik lah untuk pada bangsa kita ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di Khodari News ini.